Saudara dan saudari, jumpa lagi dengan saya Romo Tedens. Semoga Anda semua tetap sehat dan bahagia. Renungan hari ini Sabtu 9 Mei diambil dari Injil Yohanes bab 14 ayat 7 sampai 14. Saudara dan saudari, saya akan membagi perikop ini dalam 3 bagian. Bagian pertama ayat 7. Mengetahui Yesus untuk mengenal Bapa. Teks Injil hari ini adalah lanjutan dari Injil kemarin. Thomas bertanya kepada Yesus, "Tuhan, kami tidak tahu kemana Engkau akan pergi. Bagaimana kami dapat mengetahui jalannya?" Dan Yesus menjawab, "Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Tidak seorang pun dapat datang kepada Bapa kecuali melalui aku." Dan Yesus mengatakan lagi, "Jika kamu mengenal aku, kamu akan mengenal Bapa-Ku juga. Dari saat ini kamu mengenal Bapa dan telah melihatnya." Saudara-saudari, ini adalah ungkapan pertama dari Injil. Yesus selalu berbicara tentang Bapa, karena itu semua yang Yesus katakan dan lakukan sesuai dengan kehendak Bapanya. Bagian kedua ayat 8-11. Filipus bertanya kepada Yesus, "Perlihatkanlah kepada kami Bapa, dan kami akan merasa lega." Ini adalah keinginan para murid, keinginan banyak orang. Apa yang orang lakukan untuk melihat Bapa yang Yesus bicarakan? Saudara-saudari, tanggapan Yesus sangatlah indah dan berlaku sampai saat ini. "Engkau sudah bersamaku selama ini, Filipus, dan engkau masih belum tahu? Siapapun orang yang telah melihat aku telah melihat Bapa." Orang seharusnya tidak berpikir bahwa Allah jauh dari kita dan tidak diketahui. Siapapun yang ingin tahu siapa Allah, cukup melihat Yesus. Yesus telah mengungkapkannya dalam firman-Nya dan kehidupannya. "Aku di dalam Bapa, dan Bapa di dalam aku." Melalui ketaatannya, Yesus mengidentifikasi diri sepenuhnya dengan Bapa. Pada setiap saat, Yesus melakukan apa yang Bapa kehendaki. Karena itu, Yesus adalah wahyu dari Bapa. Saudara dan saudari terkasih, bagian ketiga ayat 12-14. Yesus berjanji dengan mengatakan bahwa keintimannya dengan Bapa bukanlah hak istimewanya saja, tetapi juga hak untuk mereka yang percaya kepadanya. Saudara-saudari, kita juga melalui Yesus bisa melakukan hal yang indah untuk orang lain, seperti yang Yesus lakukan untuk orang-orang pada zamannya. Yesus adalah pengantara kita. Segala sesuatu yang orang minta kepadanya, Yesus sampaikan kepada Bapa, dan orang akan mendapatkan asalkan mau menjadi pelayan. Yesus adalah pelindung kita. Dia meninggalkan kita, tetapi Dia tidak meninggalkan kita tanpa perlindungan. Yesus berjanji dirinya akan meminta kepada Bapa, dan Bapa akan mengutus Roh Kudus. Yesus mengatakan bahwa dirinya mesti pergi, karena kalau tidak, Roh Kudus tidak akan bisa datang. Saudara dan saudari, Roh Kudus akan mengenapi apa yang dikatakan Yesus kepada kita jika kita bertindak dalam nama Yesus dan mematuhi perintahnya untuk saling mencintai. Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk berefleksi. Apakah saya sungguh mengenal Yesus? Apakah saya sungguh mengenal Bapa? Apakah perbuatan saya mengungkapkan Bapa dan Putra kepada orang lain setiap saat? Tuhan Yesus memberkati Anda semua. Sabda Allah adalah kebenaran. Sabda Allah adalah kehidupan. Mari kita mencintainya, mari kita menghayatinya. Ya Tuhan yang ku muliakan, sabdamu angkat resaku.